guys, ketemu lagi di Star Talk bersama gue JM dan ada Koken di sini. Nah, hari ini kita akan ngobrol-ngobrol dengan salah satu star leader yang paling keren nih. Di sini udah ada Ko Agung Chandra. Hey, halo apa kabar guys. Nih, Ko Ag? Baik, gimana luar kehidupan biasa. akhir-akhir ini? Seru sih, seru. Seru ya. Luar biasa. Nah, kita punya pertanyaan nih buat Ko Agung nih. Apa tuh? Di gereja, Koko pelayanan apa? Iya, kalau di gereja, jadi kan kita gereja Kemuliaan Light to the Nations. Aku pelayanannya di bidang multimedia gitu sih. Jadi multimedia itu foto, terus desain juga gitu. Ngurusin sosial media juga gitu sih. Jadi basically seputar multimedia lah gitu. Dan di sini juga pelayanannya kalau di Stargy sebagai Stargy Leader. Luar biasa. Keren. Nah, mau nanya nih, sebelum jadi full timer ini Koko kerjanya apa sih? Nah, sebelum jadi full time sebenarnya cukup panjang ya. Jadi kalau sebelum full time yang persis sebelum full time itu aku sempat ya freelance aja sih. Jadi ya terima mungkin kayak ada desain gitu, foto, terus juga sempat jalanin makanan ya, jualan makanan kan. Chef dadakan. Nah, terus ini kayak pertanyaan semua orang nih. Kenapa sih kok mau jadi full time? Nah, waktu itu kan aku waktu sebelum full time tuh kan sempat freelance ya. Tapi sebenarnya sebelumnya kan aku lumayan lama tuh ngantor gitu ya, dan itu aku sebenarnya udah dari waktu kuliah gitu. Jadi dari kuliah mungkin kalau kalian tahu kan kalau semester 7 biasanya kita magang kan. Nah, dari awal magangnya tuh udah di situ. Jadi awalnya magangnya cuma desain aja, terus kan wah cocok nih gitu. Terus ya karirnya menjanjikan lah gitu kan. Sampai akhirnya aku kerja di situ mungkin sekitar 5-6 tahun lah. Lumayan. Jadi lama juga ya. Lama iya. Dari 2013 sampai 2018 akhir. Iya, berarti 5 tahun, 5-6 tahun lah gitu. Nah, terus aku inget banget tuh, kan kalau kerja ya kadang kan aku suka dengerin YouTube gitu kan, kayak sambil dengerin firman atau kadang sambil ya baca Alkitab lah gitu. Nah, aku itu kan Kristen sebenarnya bisa dibilang dari lahir kali ya. Jadi kan ikut Dari mama udah gitu. langsung Iya. Jadi dari kecil tuh udah ikut mama dibawa ke gereja gitu. Dari dulu pas pindah Jakarta kurang lebih umur 2 tahun gitu. Nggak lama langsung emang dibawanya ke gereja Kemuliaan Sion gitu. Jadi dari dulu udah di sini. Cuma ya sempat mungkin ya sebagian besar orang lah ya kalau di gereja itu kan sempat mungkin ada yang ngalamin on off gitu kan, kayak berapi-api banget tapi juga kayak ada sempat lesunya juga mungkin gitu ya. Nah, karena sebenarnya kalau aku pribadi aku tahu maksudnya cukup mengerti firman lah gitu kan sekolah minggu juga gitu, tapi ya aku nggak pernah mikir kalau kekristenan atau mengikut Tuhan Yesus gitu ya, itu tuh kayak bener-bener yang 100% kita lakuin setiap saat gitu loh. Kayak aku mikir itu tuh kayak dalam tanda kutip lah ya, kayak religion yang sebenarnya kita tuh kayak ya itu additional gitu. Jadi hidup tuh ya kerja, terus cari uang, hidup kita bener gitu, dan ya mengikut Tuhan tuh kayak tambahan lah gitu loh. Nah, cuma waktu aku di kantor itu sambil kerja banyak dengerin firman gitu. Aku terutama dengerin lagi kitab Injil ya. Jadi Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Di situ kan benar-benar Tuhan Yesus datang ke dunia gitu diceritain untuk benar-benar ngubah perspektif orang tentang kehidupan ya dalam tanda kutip kehidupan kekristenan lah gitu kan. Terutama orang-orang ahli Farisi yang kayaknya udah ngerti firman tapi ya mereka cuma sekedar tahu aja gitu, nggak benar-benar melakukan. Sedangkan kan Tuhan Yesus itu benar-benar firman itu sendiri dan dia tunjukin gitu loh bahwa kehidupannya itu ya senantiasa melayani orang gitu loh, kayak benar-benar setiap saat Tuhan itu hatinya buat orang-orang yang berdosa gitu. Dia melayani orang berdosa, makanya dibilang kan Tuhan datang untuk melayani bukan dilayani gitu kan. Jadi di situ aku benar-benar dalam bisa dibilang kayak ngaca gitu loh. Aku refleks sama diri aku sendiri, kok kayaknya aku belum mengarah ke sana ya gitu. Aku belum benar-benar
senantiasa melayani Tuhan di setiap kehidupan aku gitu. Maksudnya bukan sekedar pelayanan gereja ya, tapi kayak benar-benar kayak di jalan, di kehidupan kita Senin sampai Sabtunya gitu loh. Itu kayaknya belum gitu. Dan di situ aku benar-benar ngerasa kayak Tuhan tuh manggil untuk enggak, kamu harus melayani umatku gitu loh. Kamu harus melayani orang-orang gitu. Dimana ya waktu aku keluar kerja itu ya aku mutusin, aku komit, aku mau benar-benar doain orang-orang di jalan gitu kan. Aku berusaha untuk ya preach the gospel gitu, untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan gitu sih. Jadi kayak di situ aku benar-benar ngalamin suatu yang diubahin banget sih perspektifnya gitu. Jadi aku benar-benar fokus, dan hati Tuhan tuh kan selalu buat orang-orang yang terhilang ya gitu. Jadi di situ aku benar-benar fokus sama mereka yang belum mengenal firman gitu sih. Dan sampai situ terus aku ingat juga kan Tuhan Yesus sebenarnya ninggalin satu pesan terakhir itu kan, pergilah jadikanlah semua bangsa muridku kan. Iya. Jadi selain aku melakukan pelayanan penginjilan, aku juga alasan aku di sini karena ya mungkin kalian tahu lah ya, visi gereja kita kan membangun generasi gitu ya, sesuai kan, memuridkan gitu. Nah aku juga pengen supaya bisa memuridkan lebih lagi, ya aku mau full time di sini gitu karena sesuai dengan visiku juga gitu sih. Keren banget nih, luar Iya. biasa. Jadi punya satu pertanyaan lagi nih. Kan Gimana? waktu itu kan tadi kan Koko bilang nih, untuk apa dia pertama Koko kan kerja tuh ya, kerja Iya. dulu terus tiba-tiba jadi full timer kan. Pernah gak sih kayak ngerasa nyesel gitu? Mungkin kalau nyesel apa enggak pernah ya, tapi bukan yang wah enggak gue mau balik kerja gitu, enggak sih. Cuma kayak sempat apa ya, waktu itu sebelum keluar aku juga udah mertimbangin sih sebenarnya gitu. Karena dari segi terutama income ya, financial gitu. Ya untuk usiaku saat itu 2 tahun lalu berarti 26 ya. Untuk umur 26 tuh ya dengan penghasilan segitu udah lumayan gede gitu dibandingin teman-teman, ya lumayan gede lah gitu. Dan aku pikir wah maksudnya bisa lah gitu aku ke depannya gitu kan. Nah sampai mutusin full time tuh kan kayak bener-bener wah bener-bener down banget gitu dari segi pendapatan ya. Ya anggaplah maksudnya, apalagi sempat aku kan yang tadi aku cerita, aku sempat jualan makanan dan lain-lain gitu kan. Sempat bener-bener bisa dibilang nggak ada pekerjaan yang tetap lah gitu kan. Dan itu bener-bener penghasilanku bisa dibilang drop sampai kayak 70% mungkin gitu. Jadi kalau anggaplah misalnya tadinya 10 juta gitu ya tinggal 3 juta gitu, kayak bener-bener setengahnya aja nggak ada gitu loh. Kayak iya di situ bener-bener ini sih kayak ragu kali ya. Bukannya lebih ke ragu. Bisa nggak nih sampai akhir gitu loh. Gitu sih, sempat ngalamin itu. Tapi ya puji Tuhannya semakin dengan berjalannya waktu, Tuhan benar-benar buktiin kok kalau Tuhan tuh nggak pernah berhutang gitu. Tuhan pasti mencukupkan apa yang kita perlukan gitu. Tapi walaupun memang kalau di doa Bapa kami pun kan dibilang, berikanlah pada hari ini makanan kami yang secukupnya, makanan kami yang hari ini gitu loh. Jadi bukan bulan besok ini, ya. bukan bener-bener. makanan buat sebulan, tapi ya daily bread gitu kan dibilangnya gitu sih. Iya. Luar biasa nih. Nah, pertanyaan selanjutnya nih. Buat Ko Agung sendiri nih, apa sih arti pelayanan buat Ko Agung? Pelayanan ya. Mungkin yang kalau buat aku ya, sebenarnya kalau aku itu selalu berusaha untuk menempatkan diri aku sebagaimana seharusnya Tuhan gitu. Jadi Tuhan, kalau tadi yang aku sempat bilang ya, Tuhan Yesus kan bilang kalau dia datang untuk melayani gitu, bukan untuk dilayani. Ya sebagai itu juga sebenarnya kalau kita bilang kita orang Kristen, ya berarti kita juga tugasnya melayani, bukan dilayani gitu sih. Dan buat aku melayani itu benar-benar adalah jawaban ketika kamu benar-benar udah mengenal hatinya Tuhan gitu. Karena hati Tuhan tuh selalu mau melayani orang gitu, selalu mau memberikan sesuatu, memberikan yang terbaik, menempatkan orang lain terlebih dahulu gitu loh. Makanya kan kalau dibilang pun hukum apa sih yang paling utama gitu kan? Ya kasihlah Tuhan Allahmu, yang kedua kan kasihlah sama manusia gitu kan. Bagaimana kamu bisa menempatkan sesamamu itu seperti dirimu sendiri gitu loh. Benar-benar ya. Bisa nggak ketika kita ngelihat orang-orang yang perlu dilayani, ya itu sebenarnya kita tuh harus melayani mereka gitu. Dan mungkin kalau salah satu cerita yang aku ingat juga ya di Alkitab gitu,
kan dibilang kan waktu penghakiman terakhir gitulah ya, ditanya kan, Tuhan Yesus bilang gitu kayak, ini mana nih yang boleh masuk, mana yang nggak boleh masuk kerajaan Allah gitu kan. Nah terus dibilang yang boleh masuk itu yang ketika aku lapar engkau memberikan aku makanan, ketika aku haus engkau memberikan aku minum, ketika aku, ya gitu kan, memberikan pakaian gitu ketika aku telanjang. Terus kan kayak orang-orang nanya kayak, hah emangnya kapan Tuhan Yesus pernah lapar gitu kan? Kapan Tuhan Yesus pernah telanjang kayak gitu? Terus sampai Tuhan bilang kan, sesungguhnya kalau kamu nggak ngelakuin buat orang-orang yang paling hina, kamu gak akan ngelakuin untuk aku gitu. Jadi kayak bisa nggak setiap orang yang kita lihat, ya itu sebenarnya ada Tuhan Yesus di situ gitu loh. Jadi kayak aku inget waktu itu kan yang aku mutusin buat keluar kerja gitu ya, aku kan benar-benar intens banget gitu, setiap hari cari Tuhan gitu. Tapi ada fase juga di mana aku tuh benar-benar ngerasa, Tuhan kok kayaknya aku belum dapet jawaban yang benar-benar aku cari gitu loh. Kok aku tuh pengen ketemu Tuhan banget gitu, sampai aku tuh sempat kayak melo banget. Aku pengen ketemu Tuhan kalau misalnya besok, ya misalnya Tuhan Yesus datang kedua kali atau misalnya aku meninggal gitu ya. Kayak aku sama sekali nggak takut karena aku udah bener-bener kangen banget gitu loh, pengen banget ngeliat Tuhan. Nah terus kayak sampai aku baca ayat itu dan Tuhan bilang kayak, sebenarnya kamu tuh udah ngeliat aku loh setiap saat gitu. Karena ketika kita melihat orang tuh kita harus kayak melihat Tuhan Yesus di situ gitu. Jadi kayak kita melayani Tuhan Yesus. Jadi apa ya? Mungkin gini ya. Kalau Tuhan Yesus bilang gini, kamu mau ngelakuin sesuatu nggak buat aku? Mau, ya udah lakuin buat mereka gitu loh. Hatinya Tuhan tuh kayak gitu. Jadi kayak di situ aku benar-benar melayani itu adalah ketika aku memberikan yang terbaik buat Tuhan gitu. Nah kalau kok kayak melayani gitu, pernah ngerasa kesel gak? Kayak nyesek lebih kayak ada keluh kesahnya gitu gak? Mungkin kayak keselnya gitu ya, atau kayak capeknya dalam melayani ya pasti pernah sih gitu. Karena kan kadang kita pasti punya ekspektasi lah ya. Jadi ketika apa yang kita lakuin kok kayaknya nggak sesuai sih dengan ekspektasi kita gitu. Tapi ya itu pasti pernah. Jadi kayaknya gue udah ngelakuin yang terbaik, tapi kok kayaknya hasilnya nggak sebanding ya. Kayak JM mungkin ngerti ya, pernah ngalamin juga kan. Jadi kayak ya disitulah kita belajar bagaimana untuk bisa menempatkan posisi bahwa ya kita itu hamba gitu, kita melayani. Jadi ya fokusnya bukan kita bisa dapat apa, tapi kita bisa ngasih apa gitu. Jadi ketulusan kita juga diperlukan di situ gitu. Keren banget nih. Nah, ada gak sih perbedaan yang cukup signifikan yang dirasakan oleh Ko Agung nih setelah mengambil keputusan untuk jadi full timer melayani di gereja ini? Pastinya ada sih ya. Jadi aku benar-benar hampir bisa dibilang, pasti kan ya itu tadi yang aku jelasin di awal ya, orang tuh on and off gitu ya. Tapi di sini karena aku full time dan aku bisa dibilang dikelilingi oleh orang-orang yang punya visi yang sama. Jadi ketika aku rasanya worn out gitu, kayak capek, ya aku tetap bisa didorong untuk mencapai visiku gitu sih. Jadi kalau sebelumnya kan aku nggak full time gitu, tapi aku sebenarnya juga udah melayani yang tadi aku bilang ya, kayak penginjilan dan lain-lain. Tapi itu cepet banget capeknya, bener-bener capek banget. Karena kayak, wah kayak berasa sendiri, terus berasa kayak, duh kayaknya apa yang aku lakuin kok kayaknya nggak membuahkan hasil ya gitu kan. Karena kan ya mau expect apa sih, masa ketemu orang bisa langsung, woi percaya Yesus enggak lo gitu kan, kayaknya agak gimana ya. Kayak usahanya tuh mesti berkali-kali, terus kayak ya challenging lah gitu. Tapi di sini kan karena kita punya tim, kita punya teman-teman yang selalu saling menguatkan. Jadi kayak ya itu yang membuat aku bisa, kalau semenjak full time itu walaupun aku capek, walaupun aku nggak dalam ngegasnya nggak lagi pol gitu ya, tapi aku tetap terus melangkah menuju tujuan yang visi yang udah Tuhan taruh sih dalam hidup aku gitu. Ya memang penting banget ya untuk bisa punya lingkungan atau Bener komunitas yang sih. suportif yang Iya. bisa mendukung kita selalu ya. Betul banget. Makanya guys, join Starji ya. Join home juga ya. Nah itu kan kalau tadi kan ngomongin kayak harus punya satu temen yang beberapa temen yang punya visi yang sama kan ya. Iya. Nah kalau misalnya dari diri Koko sendiri nih, pas yang waktu pindah antara dari kerja terus jadi full timer, pernah ngerasa kekurangan gitu gak?
Ya pasti sih, pasti. Karena kan yang tadi aku cerita ya, mungkin 70% kali ya ngedropnya. Pernah lebih sih bahkan aku rasa. Jadi kayak 70% sisanya 30%, setengahnya lagi. Berarti pernah ngedrop 85% itu juga pernah gitu. Wow. Ya pokoknya bener-bener sampai aku bisa dibilang hidup tuh ya dari tabungan gitu loh. Kayak udah hampir gak ada penghasilan ya. Iya, berarti. iya. Jadi kayak apa ya, sempat, tapi ya mungkin sempat kayak syok gitu. Tapi ya aku ingat banget di saat waktu-waktu itu ya, ketika aku nyanyi gitu ya, misalnya nyembah Tuhan, kayak misalnya aku ingat banget salah satu lagunya tuh yang Kutinggikan Kau Tuhan lebih dari segalanya gitu kan. Lebih dalam ku menyembah ya. Lebih dalam ku menyembah. Kayak misalnya contohnya lagu itu ya. Kayak aku bener-bener bisa nyembah 100% karena aku udah membuktikan kalau uang itu lebih gak penting daripada Tuhan. Iya kan? Maksudnya kayak selama ini ya kita bilang kayak ya tapi uang bukan segalanya, tapi kita perlu uang gitu Iya, kan. Nah kayak di saat-saat itu tuh seringkali aku merasa kayak orang tuh ngomong kayak gitu bukan karena mereka memang bisa menempatkan uang pada posisinya, tapi kayak lebih ke sebenarnya ya gue sayang juga sih kalau ngelepas duit gitu, ngerti gak sih? Jadi kayak sebenarnya iya duit emang bukan segalanya, tapi gue perlu gitu. Bukan karena memang dia bisa menempatkan posisi uang dengan benar gitu, tapi karena lebih kayak enggak sih sebenarnya gue cinta duit sih gitu loh. Nah semenjak aku melakukan itu kayak aku bener-bener gak ada beban sih. Kayak aku udah membuktikan kalau bisa dibilang apa sih yang nomor 2-nya dari Tuhan tuh kayak yang paling mendekati kan selalu uang gak sih gitu. Kayak di situ aku udah bener-bener nggak bener-bener Tuhan tuh nomor 1 gitu. Karena yang nomor 2-nya nih udah langsung ngedrop. Jadi bener Tuhan tuh udah bener-bener nomor 1 gitu. Aku bisa dengan lega, dengan lepas, dengan yakin bahwa ketika aku nyanyi Kutinggikan Kau Tuhan lebih dari segalanya, yang memang aku udah buktikan gitu. Gitu sih. Kalau untuk meyakinkan istri gitu kan, pasti kan kita harus kayak yakinin Itu juga mungkin kan keluarga istri, juga keluarga ya. ya kan. Ya memang itu part yang cukup sulit sih karena sempat waktu itu kan sebenarnya aku juga sempat pas transisi itu belum married ya, pas belum nikah. Itu seru banget sih karena memang ya sempat agak ragu juga mau lanjut nggak nih gitu karena kan kondisi aku pada saat itu bukanlah aku yang sama pada saat aku nembak Ciaknet, bener nggak? Maksudnya jadi kayak bisa dibilang I'm not the same person nih. Jadi kalau misalnya dia mau ngubah komitmen, aku bisa terima karena waktu pacaran kan gue nggak begini gitu loh. Dan ini bener-bener totally different. Jadi kayak yakin nggak? Masih yakin nggak? Masih mau nggak dengan aku yang kayak gini gitu? Yang siap-siap nggak punya me time gitu karena melayani. Siap-siap nggak bisa dalam tanda kutip ya finansial terbatas gitu kan. Walaupun aku percaya memang Tuhan pasti cukupkan gitu kan. Jadi kayak waktu itu sempat mau pisah sih. Sempat maksudnya kayak udahlah kalau emang kita udah nggak sevisi lagi ya udah gitu. Tapi aku minta waktu, coba deh kita jalanin dulu sebulan gitu. Setelah kita coba apa dan akhirnya ya itu Tuhan terus buktikan loh. Maksudnya bener-bener kayak ya mungkin nggak dengan income yang pasti, tapi ntar ada dapat bonus, dia dapat bonus dari kerjaan lah, terus tiba-tiba aku juga dapat project dari mana lah gitu, kayak Tuhan buktiin gitu dan akhirnya kita sepakat ya udah kita bisa nih kayak gini, kita bisa go gitu, kita bisa pursue ke sana gitu sih. Jadi kayak kalau buat aku nanti buat teman-teman semua juga yang nanti mungkin mau pacaran dan lain-lain gitu, percaya aja selama kita tuh fokusnya ke Tuhan gitu ya, pasangan kita tuh juga pasti akan bisa ngeliat gitu loh, wah ternyata Tuhan tuh nyata ya gitu. Nah keren banget nih yang sharingnya Ko Agung nih. Terus ini kayaknya pertanyaan terakhir nih. Apakah menurut Ko Agung ya semua orang tuh harus menjadi full time ministry? Karena dengan cerita Ko Agung nih kayak jadi terinspirasi gitu kan, kayak oh kayaknya aku ikutan full time deh atau gimana nih, menurut Ko Agung gimana nih? Kalau pertanyaannya apakah harus jadi full time ministry, harus aku bilang. Tapi kalau nggak harus full time di gereja gitu ya. Jadi harus full time ministry tapi nggak harus full time di gereja gitu ya. Dalam arti ya yang kerjanya Senin sampai ya kalau Senin kan kita libur ya. Intinya weekdays lah, weekdays kerja di gereja gitu nggak harus. Cuma untuk menjadi seorang full time ministry menurutku harus gitu sih. Jadi kayak
aku pun ngelakuin ini salah satunya karena benar-benar aku ngerasa sebelumnya aku itu cuma melayani Tuhan ya cuma di gereja aja gitu. Kalau di luar ya maksudnya di luar itu kalau di kantor apa ya cukup be a good guy gitu lah. Maksudnya ya menerapkan firman, maksudnya dalam arti ya hidup benar aja tapi nggak fokus untuk melayani orang gitu. Sedangkan kalau aku percaya harus gitu karena memang Tuhan Yesus selama ya acuan kita kan semakin serupa dan segambar dengan Tuhan Yesus gitu kan. Selama di bumi ini pun dia kan selalu setiap hari ya ngelayanin orang gitu walaupun mungkin ya dalam pekerjaannya gitu. Kayak Paulus pun kan dia juga sebenarnya juga pernah jualan tenda kayak gitu-gitu kan. Jadi kayak apapun yang jadi pekerjaan kita tetap harus melayani gitu. Karena kan Kristen itu adalah imamat yang rajani. Jadi bukan hanya raja tapi juga imam gitu kan. Jadi kayak aku kasih contoh yang cukup sederhana ya. Misalnya kayak kalian lagi makan di restoran gitu. Bisa nggak kita jadi berkat buat orang yang melayani kita dengan makanan gitu kan. Maksudnya mereka memberkati kita dengan melayanan. Nah bisa nggak kita melayani mereka? Atau misalnya kita lagi as simple as mungkin isi bensin, bayar parkir. Kayak selalu sebenarnya ada banyak banget opportunity untuk kita selalu memberkati orang gitu. Tapi kayak kita karena udah terlalu sibuk, kita terlalu rush kayak ya udah harus kesini sekarang kesini sampai orang yang lewat di sekitar kita itu ya udah kayak nggak ada gitu. Kayak bener-bener ya lewat aja. Tapi sebenarnya kalau aku percaya bahwa dimanapun kita berada, apapun yang kita lakukan kita harus lakuin seperti untuk Tuhan kan dibilang makanya di Kolose gitu. Kayak kita bener-bener ngelihat Tuhan gitu, ada nggak kamu ngeliat orang sosok Tuhan di orang ini yang kamu tuh bener-bener nggak aku mau layani gitu. Aku nggak bisa cuma sekedar lewat. Aku mau stop sebentar. Aku mau Pak, saya mau berkati Bapak. Misalnya doain atau kasih berkat, misal berupa makanan atau apa gitu kan bisa gitu. Kalau menurutku jadi kayak dimanapun, anytime kita harus melayani Tuhan gitu. Bahkan di keluarga pun ya, kita harus juga bisa melayani saudara kita, orang tua kita, gitu. Wah keren banget nih. Thank you banget Ko Agung sharingnya dan yang aku dapat itu berarti kita harus bisa menjadi full time ministry gitu ya. Jadi bukan cuman pelayanan di hari Minggu aja dan nggak harus menjadi full timer di gereja gitu. Tapi dalam keseharian kita ketika kita bertemu dengan orang lain, dengan siapapun, kita harus bisa melayani mereka seperti kita melayani Tuhan dan seperti Tuhan ingin melayani mereka gitu ya kayak Yesus ingin melayani mereka. Wah keren banget nih, thank you banget Ko Agung untuk sharingnya. Kita semua terberkati sekali dan semoga kita bisa gitu ya untuk bisa terus melayani orang lain nih. Ya, thank you teman-teman yang udah nonton Star Talk. See you next time. See you. God bless. Hello Soldiers, kembali lagi di Ibadah Starji kita pada hari ini. Dan sebelum kita mulai ibadah, kita akan simak beberapa informasi dalam Starji News minggu ini. Informasi yang pertama, buat kalian yang baru pertama kali ikut dalam Ibadah Starji, akan ada sebuah welcoming gift yang luar biasa, seru, keren, bagus. Oleh karena itu, kalian bisa langsung aja DM ke @starji.zion dan nanti kita akan kasih tahu untuk gimana kalian mendapatkan welcoming gift tersebut. Dan yang berikutnya akan diadakan Starji Night Prayer setiap hari Kamis pukul 20.30 melalui aplikasi Google Meet. Oleh karena itu, semua anak-anak Starji pastikan kalian bisa ikut untuk kita join doa bareng dalam Starji Night Prayer. Dan yang berikutnya, kita juga akan ada Morning Prayer setiap hari Sabtu pukul 5.30 melalui aplikasi Zoom. Oleh karena itu, buat kalian yang ingin ikut di dalam Morning Prayer ini, kalian juga bisa langsung DM ke @starji.zion. Nanti akan dikirimin linknya. Dan yang berikutnya, kita akan ada Home. Apa itu Home? Home adalah House of Maturity and Evangelism atau kelompok sel yang ada di Starji. So, setelah ibadah ini, nanti kita akan langsung join di dalam home-nya masing-masing. Nah, buat kalian yang belum pernah ikut Home atau pengen tahu, pengen ikut dalam Home, bisa juga langsung DM ke @starji.zion. It's time to giving the best. Kita akan memberi yang terbaik, kita akan menabur benih mujizat.
So, kita akan berdoa bersama sebelum kita menabur. Tuhan, terima kasih buat hari ini. Kami bersyukur buat setiap berkat yang telah Tuhan percayakan dalam setiap hidup kami. Saat ini Tuhan, kami ingin menabur benih mujizat. Dengan sukacita kami mau memberi yang terbaik untuk pekerjaan Tuhan di dalam rumah-Mu. Demi nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. So, selamat menabur. Nah, itulah semua informasi yang perlu kalian ketahui dalam Star Genius kali ini. Selamat beribadah, God bless you. Halo Starji, selamat sore semuanya. Kita baru aja ngerayain ulang tahun gereja kita yang ke-15 tahun teman-teman, gak terasa ya. Wow, dahsyat. Teman-teman semua, saya mau responnya dong. Teman-teman yang udah ngalamin kebaikan Tuhan selama 15 tahun ini boleh kasih jempolnya ya sama-sama begini. Boleh kasih jempolnya di Zoom kalian masing-masing. Wow, Tuhan emang baik banget teman-teman. Tahun boleh berubah, tahun boleh berganti. Tapi satu hal yang kita gak boleh gantikan di hati kita adalah posisi Tuhan di hati kita, amin. Kita mau sama-sama berdoa yuk. Sebelum kita mulai ibadah kita sama-sama berdoa. Bapak terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih untuk segala kebaikan-Mu, untuk kemurahan-Mu, untuk penyertaan-Mu bagi setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Engkau telah memimpin kami ya Tuhan. Engkau telah membawa kami Tuhan. Dari satu kemuliaan kepada kemuliaan berikutnya Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan dan saat ini kami memuji dan menyembah Engkau Tuhan. Biarlah Tuhan Kau disenangkan, Kau ditinggikan Tuhan. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Thank you Jesus. Amin. Yuk teman-teman kita sama-sama kita mau nyanyikan satu lagu ini. Lagu ini berkata ajarku berdiam. Kita mau sama-sama sering-sering ya teman-teman. Spend time sama Tuhan, yuk. Ajarku berdiam dekat di hatimu. Di saat ku berpaling temukan cintamu. Di sana kau menanti
diam dengar-dengaran akan Engkau Tuhan. Dan lebih dalam lagi Tuhan, kami membawa hati kami untuk terus mengasihi Engkau Tuhan senantiasa Bapa. We wanna deeper in love with you Jesus. Oh Tuhan, one thing that I desire in my life, Lord, to thirst and hunger after you alone. With all my
Yes Jesus. Yes Jesus, kami mau terus memilih Tuhan untuk mengasihi Engkau. Untuk terus ya Tuhan meninggikan Engkau dalam kehidupan kami Tuhan. Jesus Lord, we thank you Lord. Thank you Lord. Oh Tuhan, Kau ku sembah Tuhan. Mari sembah Dia. Oh Jesus, Jesus, we worship you. We worship you, Lord.
bersama-sama nyanyikan lagu ini dari awal, katakan mengenalmu Tuhan. Mengenalmu, yes Lord, melebihi harta termulia, kehendakmu bagianku, terjadilah surut yang kau mau. Ku memilih untuk senangkanmu, ku memilih untuk tetap dekatmu di segala masa. Ku penuh asa karena tanganmu yang kuat topangku. Oh, ku memilih untuk senangkanmu, ku memilih untuk tetap dekatmu, tetap murni seperti hatimu. Tuhan menyenangkanmu, pilihan yang terbaik. Ku memilih untuk dekatmu di segala masa. Ku penuh asa karena tanganmu Tuhan, karena tanganmu yang kuat topangku. Ku memilih untuk senangkanmu, ku memilih untuk tetap dekatmu, tetap murni seperti hatimu. Tuhan menyenangkanmu, pilihan yang terbaik. Jesus, Jesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, sekali kami bersyukur buat ibadah kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami sudah memuji dan menyembah Engkau Tuhan. Hati kami terbuka Tuhan untuk firman-Mu Tuhan, biarlah Engkau mengurapi Tuhan. Siapapun yang kami menyampaikan firman-Mu Tuhan, berbicara ke dalam hati setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Halo Starji, jumpa lagi dengan Kak Novi. Gak terasa ya kita udah 1 tahun ini berjuang melawan pandemi yang terjadi di bangsa kita. Dan Kak Novi berharap di setiap kalian dan setiap kita tetap sehat, tetap terjaga, semuanya aman dan dalam perlindungan Tuhan. Oke, kita akan belajar firman Tuhan hari ini dan Kak Novi mau ajak kita dulu bersatu di dalam doa. Bapa di surga, kami ucap syukur buat hari ini. Kami mau belajar sesuatu yang dasar, sesuatu yang sederhana, tapi aplikatif Tuhan dalam kehidupan kami. Dan kami boleh melihat ada kemenangan demi kemenangan dalam kehidupan kami, dalam hubungan kami dengan sesama. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur dan berdoa. Amin. Oke, hari ini tema sharingnya Kak Novi tentang ngobrol dong. Ya, kalian pernah nggak dengar kalimat itu? Misalnya teman atau sahabat kalian bilang gini, meneketeh, ngobrol dong gitu. Atau kalian atau sahabat-sahabat kalian juga pernah ngomong gini,
ngobrol dong. Kalau nggak ngobrol, mana gua ngerti gitu ya. Jadi mungkin kata-kata itu sepertinya sesuatu hal yang biasa, tapi sangat kena banget ya di kita gitu. Dan buat Kanovisinda secara pribadi itu juga sangat berbicara banget tuh dalam kehidupan saya secara pribadi. Nah, kenapa kata ngobrol dong itu penting, atau kenapa orang perlu ngobrol supaya apa ya? Kalau ngobrol itu kita belajar untuk mengerti, kita belajar untuk tahu, kita belajar untuk mengenal orang tersebut. Waktu kita ngobrol, waktu kita berbincang-bincang gitu ya dengan teman-teman atau dengan sahabat kita. Waktu kita berbicara itu kita mau mengenal, kita mau mengerti, dan kita mau tahu tentang orang tersebut atau tentang hal yang sedang kita bicarakan. Nah, terkadang kalau kita nggak obrolin sesuatu hal atau kita tidak mengerti atau kita tidak tahu, pasti akan melahirkan namanya asumsi. Nah, asumsi itu jahat. Asumsi itu sangat jahat. Karena apa? Karena dari asumsi itu akan melahirkan kesalahpahaman yang sering kita kenal sebagai misunderstanding atau miscommunication, miscom biasanya ya. Kita salah komunikasi jadi salah pengertian atau salah komunikasi, jadi kita salah mengartikan. Nah, itu sangat berbahaya, dan makanya asumsi itu jahat. Kenapa perlu kita obrolin supaya tidak melahirkan asumsi, ya nggak? Oke, nah kalau dikatakan ngobrol itu atau chit chat sama temen ya, itu dibutuhkan unsur waktu. Jadi makanya kalau kita spend time, kalau kita meluangkan waktu, kita membagi waktu kita dengan kita bisa ngobrol sama orang, itu akan melahirkan sesuatu yang namanya quality time. Jadi quality time gak akan pernah menjadi berkualitas kalau kita tidak pernah dengan sengaja memberikan waktu itu untuk dibangun, memberikan waktu itu untuk ngobrol sama orang, memberikan waktu itu untuk ngobrol dan untuk membangun, untuk mengenal, untuk mengerti suatu hal atau orang tersebut. Jadi hari ini kita akan sama-sama belajar bagaimana kita berkemenangan di daerah itu, dan kita bisa transformasi juga, melakukan satu transformasi dengan hal yang sederhana dengan kita spend time, dengan kita ngobrol bersama-sama dengan Tuhan, bersama-sama dengan orang tua, teman-teman, mentor kalian juga. Oke, nah kita akan belajar 3 hal yang dasar, tapi mungkin sering kita abaikan, ya. Tapi kalau kita ngerti apa yang penting dari hal ini, kita akan melakukannya dengan suka hati, dengan senang hati, dengan sepenuh hati. Oke, nah hal yang pertama, kita belajar bahwa dari spend time itu kita belajar untuk mengasihi, ya. Dari waktu kita spend time, waktu kita memberikan waktu kita untuk ngobrol sama seseorang atau sama dengan Tuhan, itu tandanya kita mengasihi orang tersebut, ya. Nah, di dalam Alkitab banyak sekali tertulis kejadian di mana Yesus itu selalu memberikan waktunya untuk ngobrol, untuk ketemu orang, untuk ketemu dengan orang-orang yang di sekitarnya dia, orang-orang yang di luarnya dia gitu ya, untuk membagi sesuatu dalam kehidupan mereka. Dan kita lihat bahwa dari waktu Yesus tuh suka membagi waktunya dengan murid-muridnya. Tuhan Yesus senang saat dia harus berjumpa dengan dan membagi waktunya ngobrol sama para pemungut cukai, orang-orang yang nggak dipandang lah waktu itu. Maksudnya orang-orang yang nggak dianggap baik di zaman Yesus ya, karena ya orang-orang pemungut cukai itu dikatakan oleh orang-orang Yahudi atau orang-orang Farisi adalah orang yang berdosa gitu ya. Nah, ada juga dia membagi waktunya ngobrol dengan perempuan Samaria yang punya suami sampai 5 gitu ya. Wah, dia seorang wanita yang takut banget keluar, takut digosipin gitu ya. Tapi waktu Tuhan membagi, waktu Tuhan ada buat hidupnya, sesuatu terjadi loh.
Dan satu hal yang excited lagi waktu Kak Novi belajar tentang hal ini, waktu Yesus ketemu sama Sakeus. Sakeus itu ada di atas pohon, ya kan? Tuhan Yesus katakan dia mau mampir ke rumah Sakeus, dia mau spend time dengan Sakeus. Dan di situ Sakeus merasa sukacita dan akhirnya dia juga mempunyai sesuatu kehidupan yang baru. Nah, kita percaya bahwa itu adalah tanda Yesus mengasihi. Tuhan Yesus tuh mengasihi banyak orang. Bahkan dia membagi waktunya untuk mengajar banyak orang. Dia senang untuk bertemu dengan banyak orang dan ngobrol. Nah, kita belajar dari Tuhan Yesus. Tuhan Yesus adalah satu pribadi yang menyatakan dirinya bahwa dia itu sangat mengasihi, ya. Jadi waktu kita spend time dengan orang lain, kita spend time dengan Tuhan, itu tanda kita mengasihi. Spend time itu bukan hanya duduk, cuma nggak ngerjain apa-apa, tapi kita justru dengan kita spend time itu kita mengenal, kita mengasihi, kita belajar untuk mengerti, kita belajar apa sih yang terjadi dengan kehidupan seseorang itu, kita belajar untuk mendengar apa yang menjadi kejadian dalam kehidupan mereka, keadaan mereka, ya. Nah, itu adalah wujud kita mengasihi. Nah, satu cerita di Alkitab yang kita akan lihat sama-sama yaitu cerita tentang Maria dan Marta. Sudah berapa banyak kalian dengar cerita ini? Pasti sudah banyak banget ya. Nah, Kak Novi akan ceritakan kembali apa yang terjadi sama Maria dan Marta di Lukas pasal yang pasal yang ke-10 ayat 38 sampai 42. Kak Novi bacakan ya. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan bernama Marta menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat di kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Sedang Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, "Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku." Tetapi Tuhan menjawabnya, "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya." Nah, kita lihat di sini Tuhan Yesus memberi waktunya, dia datang mengunjungi sebuah kampung dan ternyata Maria, Marta dan Lazarus adalah sahabat-sahabat Yesus ya. Tuhan Yesus sudah beberapa kali lah datang ke rumahnya dan berkunjung ya, dicatat dalam Alkitab. Nah, di situ Tuhan Yesus memberikan apa yang menjadi pengajarannya, dan Maria duduk dekat di kaki Tuhan. Maria spend time dengan Tuhan. Maria mendengarkan Tuhan berbicara. Maria mendengarkan hati Yesus saat Tuhan Yesus berbicara dan mengajarkan sesuatu. Nah, itu adalah satu respon di mana kita juga waktu kita spend time, waktu kita ngobrol, ada bagian kita mendengarkan, ada bagian kita juga didengarkan. Ya, jadi waktu kita mendengarkan dan mendengarkan orang lain, itu tandanya kita lagi menyimak, lagi memperhatikan. Terkadang banyak dari kita kadang cuek ya. Kalau kita tidak mengasihi orang tersebut, waktu orang ngomong, pasti kita akan rasanya, ih ngapain sih lama-lama nih, pasti kita akan lihat jam, kita akan dari mimik muka kita juga kayaknya cepat selesai deh, cepat selesai, kenapa sih lama banget ngomongnya gitu ya. Kalau kita tidak mengasihi orang tersebut, atau kita cuma cuek, oh gitu ya, oh oke, bye gitu ya. Jadi nggak ada waktu, nggak ada komunikasi yang dibangun. Jadi kita nggak akan pernah mengerti akan apa yang sedang dibicarakan atau orang yang sedang berbicara dengan kita. Nah, di sini dikatakan Maria ini memberikan yang terbaik, memilih yang terbaik, yaitu mendengarkan apa yang Yesus katakan ya. Nah, ada satu hal yang ilustrasi yang sangat bagus sekali waktu Kak Novi dapat gini. Kalau orang tua kita memberikan segala sesuatu ya yang terbaik, pasti mereka selalu orang tua pasti menyiapkan yang terbaik buat anak-anaknya. Tapi anaknya nggak pengen ngobrol sama orang tuanya, rasanya gimana? Pasti sakit ya. Atau mungkin sebaliknya, kita orang tua menyiapkan sesuatu yang terbaik gitu buat kita, tapi orang tua nggak pengen ngomong sama kita gitu loh. Mama papa kita nggak pengen ngomong sama kita, tapi milih ngomong sama adik-adik kita. Kayak kita ngerasa, aduh, aku nih disayang apa nggak sih? Aku nih anaknya apa nggak sih? Bener nggak?
pasti kita akan ngalamin seperti itu. Nah, sama halnya dengan Tuhan. Kalau kita juga membuat hal itu, hal yang demikian dengan orang tua kita, atau kita bisa merasakan itu, pasti akan rasain sakitnya tuh di sini gitu kan ya. Nah, di dalam kehidupan kita pun kita sering buat gitu sama orang lain, dan itu juga akan menyakitkan buat orang lain. Benar nggak? Nah, jadi hari ini kita mau belajar bagaimana kita mengasihi lewat kita ngobrol waktu kita spend time, karena spend time itu adalah tanda kita mengasihi orang tersebut. Ada satu kejadian di rumah kami, di setiap malam Dave itu kalau tidur minta ditemenin dedinya. Jadi karena masih satu kamar tapi beda tempat tidur ya. Jadi Dave ada di kasur bawah, kami di atas. Nah, di situ juga si Dave juga bilang sama dedinya, "Dedi, yuk sini yuk tidur sama Dave, kita ngobrol-ngobrol." Nah, terkadang kan anak kecil umur 3 tahun kadang lucu ya dengar dia ngomong, "Ayo Dedi, ngobrol-ngobrol sama Dave," gitu kan. Nah, satu hal yang sangat menggelikan buat kami, tapi buat kami secara orang tua, kami happy karena anak kami mau bercerita gitu loh. Dari umur 3 tahun udah berani untuk mulai bercerita, dan apalagi kalau kita udah mulai dewasa, pasti pengen bercerita. Dan apalagi kebutuhan manusia adalah yang mendasar juga pasti adalah didengarkan, ya kan? Kita pasti senang kalau orang lain mendengarkan tentang kita gitu, mengetahui tentang kita. Nah, waktu Dave buat seperti itu, kita juga senang, ya kan? Happy. Nah, begitu juga dengan Tuhan. Waktu kita spend time dengan Tuhan, waktu kita ngobrol-ngobrol sama Tuhan, itu adalah suatu hal yang menyenangkan loh buat Tuhan. Karena Tuhan tuh selalu membuat waktunya tersedia buat kita. Dan Dia tuh senang saat kita ngobrol. Nah, salah satu lagi kemarin minggu lalu, hari Sabtu kemarin, ada salah satu anak home-nya, Kanovi juga bercerita bahwa dia misplaced lah, dia punya earphone, dan di situ Tuhan ajari dia bahwa yuk ngobrol sama dengan Tuhan. Nah, itu that's good. Maksudnya ada sesuatu yang itu kerinduan Tuhan itu ngobrol sama kita gitu loh. Kerinduan Tuhan itu berbagi gitu loh sama kita. Nah, terkadang karena kesibukan kita, karena hati kita nggak siap, atau karena kita cuek, atau karena kita ya nganggap itu sesuatu yang tidak penting, kita jadi akhirnya lalai untuk hal itu. Tapi Tuhan selalu nunggu. Jadi berikan waktu kita yang terbaik buat Tuhan, ya. Nah, yang kedua, waktu kita spend time, kita itu berbagi rasa. Nah, berbagi rasa itu seperti apa? Karena terkadang dalam hidup kita ada banyak kejadian-kejadian yang kadang kita nggak bisa konten itu sendiri, kita nggak bisa tahan itu sendiri. Nah, waktu Yesus membawa murid-muridnya ke Taman Getsemani, waktu itu dia berdoa. Kalian nanti bisa baca ya di Matius pasal 26 ayat 37 sampai 38. Nah, di situ Yesus mengatakan bahwa aduh, hatiku sedih, hatiku gentar, rasanya mau mati, rasanya udah dia bilang hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku. Dan di situ Tuhan Yesus katakan bahwa hatinya dia sebagai seorang manusia ya. Karena Tuhan Yesus 100% Allah, 100% manusia. Waktu dia mengalami ke-100%-an dia manusianya itu, dia mengalami kayaknya ada kesedihan, ada kegentaran. Tapi di situ dia berbagi cerita, dia berbagi dengan 3 orang muridnya, Yesus dan Yakobus dan juga Yohanes. Di situ dia bercerita, Yesus membagi rasa yang ada di dalam hatinya, dan dia minta murid-muridnya juga untuk berjaga-jaga dengan dia. Nah, hal ini juga kita juga bisa lakukan karena kita nggak bisa konten sendiri. Makanya kita butuh namanya tempat untuk berbagi rasa. Waktu kita spend time, waktu kita ngobrol, terutama dengan orang tua kalian, dengan kakak mentor kalian, membuka hati, kalian bisa bercerita tanpa rasa untuk merasa dihakimi dengan mereka, karena mereka akan ada dan berjalan bersama dengan kalian. Karena mereka setidaknya ada orang yang berdoa dan bersama dengan kalian dan berdoa untuk kalian. Jadi jangan pernah takut waktu kalian berbagi rasa. Disitulah kalian akan merasa kelegaan. Karena itu yang saya alami. Seminggu yang lalu saya keluar kota bersama Kak Yuda dan Dave, dan kami pulang dari karena liburan juga, terus kami spend time dengan kakak mentor kami, kakak rohani kami. Di situ waktu saya berbagi rasa dengan
beliau ya, dengan kakak mentor kami dan keluarganya, itu ada rasa kelegaan. Dan saya nggak pernah takut bahwa apa yang saya pikirkan salah, apa yang saya ucapkan, apa yang ada di hati saya salah atau tidak. Karena saya tidak merasa dihakimi sama mereka. Saya merasa saya diarahkan, saya dikoreksi dengan kasih. Karena ada hal-hal yang bagian-bagian dalam hidup kita yang kita nggak bisa konten, kita nggak bisa tahan itu. Jadi di situ Tuhan ingatkan waktu dalam perjalanan, kenapa banyak anak-anak muda depresi, kenapa banyak anak-anak muda yang kayaknya ambil jalan langsung bunuh diri. Karena apa? Mereka nggak punya tempat untuk berbagi rasa, mereka nggak punya tempat untuk menceritakan apa yang menjadi keterikatan mereka, apa yang menjadi rasa di hati mereka. Mungkin mereka dibully sama teman-teman mereka, mereka merasa ada sesuatu yang sangat menggelisahkan di hati mereka. Mereka nggak punya tempat untuk berbagi. Mereka tidak punya tempat untuk mencurahkan rasa dalam hati mereka. Dan itu membuat mereka depresi dan membuat mereka langsung ingin mengakhiri diri mereka. Ya, nah penting banget. Kanovi sarankan kalian bisa bercerita dengan orang tua kalian bisa bicara dengan kakak mentor kalian, karena Kanovi percaya orang-orang yang ditempatkan di sisi kalian adalah orang-orang yang terbaik yang Tuhan percayakan. Supaya apa? Supaya kita diarahkan, supaya kita semua bisa dikoreksi dengan kasih. Karena apa? Satu hal yang Kanovi rasakan ya, bahwa di hari-hari ini yang mulai lag di antara sesama manusia adalah komunikasi, adalah ngobrol itu sendiri. Karena banyak orang nggak ada tempat untuk berbagi, karena nggak ada tempat untuk didengar, karena nggak ada tempat untuk diceritakan. Nah, mulailah terbuka, karena Kanovi percaya keterbukaan itu awal dari pemulihan. Jadi jangan pernah takut waktu kalian menceritakan apa yang terjadi dalam hidup kalian. Karena kakak-kakak mentor kalian dan orang tua kalian adalah orang yang tepat, ya, akan berjalan bersama dengan kalian dan akan membimbing kita dengan kasih. Oke, ya. Dan yang ketiga, mengapa spend time itu penting? Karena spend time itu juga kita memberi kehidupan. Di mana waktu Yesus bertemu dengan Sakeus tadi ya, kalian bisa baca di Lukas 19 ayat yang pertama sampai yang ke-9. Di situ dikatakan bagaimana si Sakeus ini bertemu dengan Tuhan Yesus. Ya, waktu dia tahu Tuhan Yesus mau menginap di rumahnya, saya percaya waktu Tuhan bilang seperti itu, ada satu pengharapan, ada suatu kehidupan yang si Sakeus ini boleh alami, dan dia boleh tangkap itu, dan dia boleh bagikan itu, dan ada perubahan dalam kehidupannya. Kalian tahu bahwa saat kita memberikan hidup kita, saat kita spend time, itu kita memberi hidup buat orang lain. Kita memberi sharing life, ya, memberikan value, memberikan nilai-nilai kebenaran yang Tuhan pernah kerjakan dalam kehidupan kita dan sedang kerjakan, dan yang ada dalam diri kita buat orang lain, untuk membangun hidup orang lain, untuk memberikan kehidupan buat orang lain, dan orang lain boleh melihat dan mempermuliakan Yesus, dan mereka boleh melihat bahwa ada sesuatu yang berubah. Waktu Yesus spend time dengan perempuan Samaria, waktu dia ngobrol, dia membagikan kehidupan dengan perempuan Samaria ini, dan yang tadinya dia malu banget ketemu sama tetangga-tetangganya, tapi waktu dia berjumpa dengan Tuhan, di situ dia mengalami perubahan, mengalami transformasi dalam hidupnya, dan dia berani untuk membagikan kehidupan lagi, untuk membagikan Yesus buat seluruh kota, dan orang banyak datang sama Yesus. Kalian bisa baca nanti di Yohanes pasal yang ke-4, ya, dalam kisah Yohanes ini dikatakan itu cukup panjang kisahnya di Yohanes 1 ayat 4 pasal 4 ayat 1 sampai yang ke 42. Nah, di situ kalian juga bisa belajar, ya. Karena saya percaya bahwa gini, setiap kita, kalau kita mengasihi orang tersebut, ya, kita mengasihi orang tua kita mengasihi teman-teman kita, sahabat kita, pasti kita ingin mendengarkan mereka, pasti kita ingin spend time dengan dia. Sama halnya dengan Tuhan. Tuhan itu sangat pengen kita berjujur kata dengan dia, berbagi rasa dengan Tuhan. Kita mengasihi dia dengan memberikan waktu kita yang terbaik untuk mendengarkan dia dan didengarkan oleh dia. Dan kita juga percaya waktu kita spend time dengan Tuhan pun ada nilai kehidupan buat kita. Dan itu yang membuat
membuat kita bisa maju, karena firman Tuhan katakan dia itu pelita bagi, firman itu pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita. Jadi jangan pernah takut akan saat kita mau berbagi rasa atau ngobrol, ya. Nah, di sini juga Kanovi mau ingatkan bahwa ada banyak hal yang bisa kita alami saat kita bisa ngobrol, saat kita bisa spend time dengan orang lain. Yang pertama itu karena kita tanda kita mengasihi, spend time waktu kita ngobrol itu kita berbagi rasa. Dan yang ketiga, kita memberi kehidupan. Dan bagaimana orang bisa melihat kehidupan itu? Simple banget, lewat hidup kita. Saat kita mau duduk dengar orang lain, saat kita mau mendengarkan mereka dan didengarkan oleh mereka. Ada satu ayat di Alkitab juga katakan bahwa saat kalau kita ingin orang lain perbuat untuk kita, perbuatlah demikian. Semakin kita ingin didengar, mari kita mendengarkan orang lain. Semakin kita ingin mendapatkan waktu, mari kita memberi waktu kita, ya, untuk berbicara, untuk didengarkan. Daripada kita dibilang ngobrol dong, lebih baik kita yang mulai ngobrol yuk, ya. Jadi mulai saat ini kita belajar dari 3 hal yang sederhana. Kita mengasihi, kita membagi waktu, kita berbagi rasa. Oke, yuk kita berdoa. Terima kasih Bapak buat firman Tuhan hari ini. Kami mau belajar bersama-sama Tuhan. Dengan kerendahan hati kami mau berbagi waktu dengan orang-orang di sekitar kami. Kami mau ngobrol dengan Engkau Tuhan. Kami mau enjoy hubungan kami dengan Engkau. Terima kasih Bapa. Kami percayakan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur dan berdoa. Amin. God bless you all. Oke guys, thank you buat kalian yang udah join dalam Stargy Service hari ini. So, see you at home. Set apart from the ash, I am born again, forever safe in the Savior's hands. You are more than my words could say.